Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sina dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang pengujian kualitas perangkat lunak, di mana video ini juga sendiri dibuat guna untuk memenuhi tugas individu 2 dari mata kuliah PPK PL. Mungkin kita lanjut saja. Jadi buku yang akan saya review ini sendiri adalah buku yang menjadi standar global atau bagi para mungkin profesional di bidang pengujian kualitas perangkat lunak atau penjaminan dari kualitas perangkat lunak, di mana buku ini sendiri berjudul Software Testing Foundation: A Study Guide for the Certified Tester Exam edisi kelima, karya dari Andreas Pilner dan Tilo Lins. Mungkin buku ini sendiri mungkin sangat istimewa karena dimana penulisnya ini sendiri seperti si Andreas Pilner dan Tilo Lins adalah sebuah tokoh dari dibalik standar sertifikasi ISTQB global atau dunia, dimana jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bahasa universal sendiri dari para penguji perangkat lunak di seluruh dunia, dimana fokus kita hari ini sendiri adalah bagaimana sih membedah dari chapter 2 buku ini, dimana buku chapter 2 ini berjudul Software Testing Basics. Pertama, kenapa sih kita akan memilih dari bab ini atau chapter ini? Karena disinilah semua filosofi dan logika dari pengujian dimulai. Langsung saja kita memasuki dari bagian pertama dari chapter 2, di mana chapter 2 ini mengenalkan tentang itu terminologi, di mana penulis sendiri sangat tegas membedakan apa sih perbedaan antara error, fault, dan failure. Di mana seringkali kita hanya menyebutnya sebuah bug, tapi secara ilmiah sendiri ini sangat berbeda. Bayangkan mungkin bagaimana sih seorang programmer itu sedang kelelahan dan salah mengetikkan logika yang lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, itulah yang disebut error. Sedangkan kesalahan di dalam kode tersebut kemudian tersimpan sebagai fault atau cacat. Di mana cacat ini mungkin saja akan diam mungkin secara bertahun-tahun atau sampai suatu saat pengguna memasukkan data tertentu yang memicu kode tersebut berjalan, barulah terjadi sebuah failure atau kegagalan sistem yang terlihat sendiri oleh mata pengguna. Penulis sendiri mengingatkan kita bahwa tugas dari seorang penguji perangkat lunak ini sendiri adalah untuk memutus bagaimana sih rantai kausalitas ini. Adapun juga di chapter ini kita penulis atau juga memaparkan bagaimana sih 7 prinsip dasar dari pengujian. Yang pertama, kita membahas sedikit tentang exhaustive testing is impossible, dimana kita tidak mungkin menguji semua kombinasi input jika ada aplikasi dengan 10 kolom input, dimana kombinasi ini sendiri bisa mencapai miliaran. Itulah kenapa kita butuh strategi berbasis resiko. Selanjutnya ada kedua yaitu pesticide paradox, dimana ini adalah sebuah metafora yang cerdas yang sama seperti serangga yang kebal terhadap satu jenis pestisida. Software juga akan kebal terhadap tes yang itu saja jika kita tidak memperbarui skenario tes. Bug baru tidak akan pernah ditemukan, dimana prinsip ini sangat relevan di era integrasi berkelanjutan seperti saat ini. Lalu selanjutnya ada prinsip lainnya juga yang sangat penting, yaitu adalah absence of error fallacy, di mana penulis menegaskan bahwa meskipun kita berhasil memperbaiki semua bug, sistem itu tetap dianggap gagal jika ternyata tidak memenuhi kebutuhan dari pengguna. Jadi pengujian ini sendiri bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kepuasan pengguna. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana sih dari proses pengujian dan juga psikologi itu sendiri, di mana dari penulis ini sendiri merincikan bagaimana sih proses pengujian fundamental mulai dari planning, analisis, design, dan implementation, execution, hingga completion. Penting bagi kita sendiri untuk memahami bahwa testing bukan cuma soal klik-klik aplikasi itu sendiri, tapi ada proses perancangan test case yang sistematis agar tiap langkah bisa dilacak atau memiliki traceability. Dan juga yang jarang dibahas di buku lain tentang pengujian perangkat lunak ini sendiri adalah tentang bagaimana sih psikologi dari pengujian. Spiller dan Lin sendiri mengakui bahwa testing yang sering dianggap sebagai aktivitas negatif karena tugasnya adalah mencari kesalahan dari orang lain. Justru di sini kita diajarkan untuk berkomunikasi secara netral dan juga faktual agar developer sendiri tidak merasa diserang secara personal. Ini juga membantu developer secara personal. Jadi dengan itu sendiri mereka akan merasa terbantu untuk menciptakan produk yang lebih baik dikarenakan adanya etika dan dari psikologi pengujian itu sendiri.
Adapun mungkin secara selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih evaluasi perbandingan dan insight yang saya dapat dari buku ini sendiri. Saya melihat buku ini sendiri sangat tegas dan sangat kuat memberikan sebuah presisi standar di mana ada sedikit kelemahan. Buku ini mungkin sangat terasa sangat kaku. Kenapa kaku? Jadi jika kita bandingkan dengan buku klasik seperti The Art of Software Testing karya Glenn Ford Myers, jadi terlihat perbedaannya sangat mencolok, di mana Myers lebih fokus pada seni dan intuisi individu untuk menghancurkan dari program itu sendiri, sementara Springer dan Lynch lebih fokus pada sains, dan juga tata kelola organisasi. Jadi dari membaca ini sendiri mungkin insight terbesar yang saya dapat sendiri bagi saya adalah bagaimana sih prinsip dari shift left testing, atau mungkin secara ilmiah ini adalah biaya perbaikan cacat yang akan naik 10 hingga 100 kali lipat jika ditemukan di tahap akhir. Nah, adapun juga testing di tahap awal juga bukan persyaratan, bukan cuma soal kualitas, tapi ini juga soal penghematan biaya perusahaan yang secara besar-besaran. Baik, kita masuki penutup. Sebagai kesimpulan sendiri, mungkin dari buku ini sendiri adalah investasi waktu yang sangat berharga mungkin bagi siapapun yang ingin memiliki atau ingin menseriusi di bidang quality analysis, atau ingin lebih belajar tentang bagaimana sih dunia pengujian perangkat lunak. Dari chapter 2 ini sendiri mungkin kita memberikan kita pandangan baru atau mungkin sebuah kacamata baru bagaimana sih kita melihat sebuah sistem itu. Mungkin demikian review dari saya. Saya Muhammad Ibnu Sina. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Mungkin semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas untuk teman-teman semua. Dan juga terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.